Kalau mau buka aib ya Allah ya Rob, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu. Toh pernikahan saya juga baik-baik aja. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Sebenarnya sih niatan saya memberitahu ini sebenarnya waktu itu dari vlognya Mbak Vena ya. Karena saat itu Mbak Vena pertanyaannya lebih umum sih soal poligami, dan saat itu juga saya memang mengatakan bahwa poligami kan bukan hanya untuk kalangan ustadz aja gitu, untuk laki-laki yang mampu, dan ya seperti itulah yang akhirnya saya ya memang mengatakan bahwa saya pun almarhum pun berpoligami juga baik-baik aja gitu. Nah, yang akhirnya kenapa saya harus akhirnya rame, ternyata saya nggak tahu kalau ternyata sampai serame ini, dan banyak pro kontra kenapa aib dibuka karena orang sudah meninggal, padahal wallahi tidak ada niat untuk, dan ini saya rasa bukan aib ya, karena di sini tujuan saya kan dari pernikahan sebelumnya ini ada anak laki-laki, dan saya pun sudah membicarakan hal ini dengan keluarga ya, dengan anak saya udah tahu, dan keluarga besar Ruji pun juga tahu saya membicarakan hal ini. Kenapa harus saya infokan? Karena satu, bagaimanapun juga kan anak saya sama anak beliau juga kan satu darah ya, satu darah. Nah, kalaupun nanti di luar misalkan anak laki-laki ini hidupnya misalkan kekurangan atau terlantar gitu kan, saya yang zolim, saya yang dosa sama anak saya. Makanya saya bilang sama anak saya, yuk kapan kita cari yuk gitu. Kami pun sudah lama juga berusaha untuk mencari, tapi dengan akhirnya ramai seperti ini dan media yang akhirnya ya udah, mungkin dengan cara media ini akhirnya bisa ada info gitu loh. Maksudnya ada yang pihaknya bukan mungkin melihat gitu kan, jadi bisa menghubungi saya. Niatnya cuma saya ingin ketemu aja dan ingin mungkin membantu. Dan yang kedua nih niatannya, tujuannya kenapa sih harus diungkapkan ini, karena kan ini anak laki-laki ya. Anak laki-laki kalau dia nanti sudah besar lalu ketemu dengan anak gadis saya, ada dua orang mereka berhubungan tanpa mereka tahu bahwa mereka ternyata satu darah, ini kan yang bahaya. Ini kan yang nggak boleh dalam agama. Nah, tujuan saya itu ya, tujuan saya itu supaya anak-anak saya tahu, anak-anak saya kenal, yang akhirnya mereka berhubungan dengan keluarga gitu ya, bukan yang akhirnya anak laki-laki ini udah besar lalu ketemu dengan anak saya dan jatuh cinta, berhubungan, ternyata mereka satu darah, kan nggak boleh. Ini loh tujuan saya seperti itu gitu. Kalau mau buka aib ya Allah ya Rob, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu. Toh pernikahan saya juga baik-baik aja. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Karena beliau pendakwah, orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja gitu loh. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, akhirnya saya mengatakan poligaminya tentang almarhum, saya nggak mau akhirnya beliau ditinggalin umat, ya kan banyak sekali umat yang masih belum menerima gitu ya, pasti gitu. Terus nanti beliau dibully dan segala macamnya gitu. Yang akhirnya saya egois dong. Bagaimanapun kan juga dia ayah anak-anak saya yang masih memberikan nafkah saya. Saya masih butuh nafkah saya, masih butuh nafkah beliau saat itu gitu. Kalau saya egois, akhirnya saya saat itu membuka, kan saya nggak mau hal itu terjadi gitu loh. Jadi ya biarkan masyarakat fokus saat itu dengan dakwahnya beliau saja, nama baik beliau saja gitu. Kalaupun sekarang terserah deh mau masyarakat berpikiran A, B, C, D dengan argumentasinya mereka, saya membuka itu terserah. Tapi niatan saya wallahi, saya hanya ini, fokus saya dengan anak laki-laki ini. Karena saat itu sebelum masuk Ramadan saya sempat dimimpikan, saya bermimpi dengan anak laki-laki ini, saya itu kayak ditarik-tarik gitu dengan anak laki-laki gitu. Nah di situ akhirnya saya mencoba bilang sama anak saya gitu kan, soal hal ini sebenarnya udah lama saya bilang sama anak saya, cuma dengan mimpi ini akhirnya ya sudah kita cari lagi gitu, cari tahu lagi ya. 2 tahun. Usianya sekarang berapa tahun, Min? Mungkin sekarang sekitar berapa ya, mungkin 9 tahun.
enggak lah. Udah besar ya? Lebih. Nggak jauh. Dari Adiba. Besar kayak mungkin ya. Abizar ya? Atau ya mungkin di bawah Abizar atau enggak seusia Ayla itu ya mungkin ya. Kecil. Gitu. Oh. Itu sih, jadi saya nggak mau fokus-fokus yang lain, hanya ini saja gitu. Tujuan saya hanya itu, wallahi. Kalau mau menghujat mah silahkan deh juga. Mau menghina pun juga silahkan, karena memang ya kita juga manusia hina kali semuanya gitu. Dan saya juga nggak terlalu musingin orang berkata A, B, C, D gitu. Ya kan, karena orang juga nggak pernah tahu kehidupan saya seperti apa. Nggak 24 jam hidup dengan saya. Kan gitu. Jadi saya saat ini pekerjaan saya, pikiran saya fokus dengan umat. Pekerjaan saya banyak, program-program kemanusiaan. Buat apa saya harus memikirkan hal-hal yang gak manfaat, apa kata orang, tapi saya lebih fokus untuk dengan umat dan anak-anak saya. Ini kalau boleh tahu itu istri yang nomor berapa sih, Mi? Kan yang kedua ya. Terus jamaah sendiri atau seperti apa, Mi? Saya nggak tahu jamaah sendiri tuh gimana, nggak tahu ya. Gitu aja. Tidak etis kalau saya harus menyebut, walaupun saya tahu. Tapi kalau public figure ya udahlah gitu, nggak perlu di besar-besarin lagi untuk yang ketiga, karena kan fokusnya saya dengan yang kedua karena ada anak ya. Dan yang ketiga yang saya ingat kemarin katanya ada yang ngelihat di tayangan menyangkut paut dengan public figure ini. Ada yang bilang Oki, ya Allah, Masya Allah, enggak, itu bukan Oki Setiana Dewi, bukan Ustazah Oki, bukan Uma Oki, karena saya juga berteman baik sama beliau, bersahabat, jadi memang bukan beliau gitu. Adalah, cuma nggak etis kalau saya harus sebutkan, karena toh juga sudah selesai menikah. Mereka, dia pun juga sudah menikah dan nggak perlu lah untuk diungkit lagi. Ya, ini kan tujuan saya kan dengan anak ini, gitu. Itu aja sih. Yang Uje sempat. Dan atas izin Umi kan berarti. Yang kedua, yang ketiga ini sendiri gimana Om? Sama nikah siri juga? Semuanya nikah siri. Tapi atas izin Umi berarti kan, atau enggak, semuanya enggak izin dengan saya. Dan saat itu hanya udah kita fokus saja dengan keluarga kita saja. Yang terpenting ya udah, nggak perlu ikut campur ke keluarga yang lainnya. Yang penting fokusnya kehidupan kita, keluarga kita, ya sudah. Saat itu ya sudah, saya fokus dengan anak saya, masih bertanggung jawab. Beliau masih tetap fokus dengan dakwahnya ya. Gitu. Ya saya nggak tahu ya, coba tanya aja sama keluarganya. Tapi kalau mungkin tahu ya. Ya sudah ya, cari-cariin pro dan kontra biasa ya, apapun juga kan kita masih hidup di dunia, juga banyak yang pro. Di dunia ini banyak orang yang suka dengan kita, banyak orang nggak suka dengan kita. Tapi kan kita nggak, kalau ada orang yang benci sama kita paksakan hati kita nggak benci sama orang lain. Ya kan, orang lain benci ya terserah gitu. Kita punya dua tangan, nggak bisa buat menutupi mulut-mulut orang lain. Tapi kita punya dua tangan buat menutupi telinga kita. Ya doa terus ya, doa terus ya. Iyalah, ya kan kita lihat dong ya, betul nggak identitasnya dan segala macamnya. Pastilah gitu. Ya semoga Allah ada titik terang ya. Allah ya, kita ikhtiar aja. Di mana lost kontak ya, sudah lost kontak. Dulu awal-awal saja bertemu dengan saya, itu aja. Masih di Jakarta, Umi? Nggak tahu, kalau tahu gimana sih pertanyaannya? Udah tahu mungkin ada yang mau maksudnya di Jakarta, tapi kalau mungkin dia kan baca mungkin menonton gitu loh, ya, semoga kita bisa bertemu. Saya pengen bertemu dengan putra, dan itu menjadi putra saya juga ya. Barakallah semuanya. Yuk, makasih Mi.